إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي والصحب والآل أما بعد اللهم إنا نسألك فهم العبارة. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur selalu kita haturkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh, yang mana sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada kita semua untuk berhadir di majelis yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan hadirnya di majelis ini menjadi salah satu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tak lupa selalu kita haturkan bersama-sama kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau sampai pada hari kiamat. Hadirin hadirat rahimakumullah, menyambung pelajaran daripada yang telah lalu. Qala sayyidina al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sa'iri aslafihi fid daraini amin. Wal 'idani wal kusufani wal witru sunanun muakkadatun. Dan sembahyang dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, wal kusufani, dan salat dua gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan, wal witru, dan sembahyang witir, sunanun, semuanya itu adalah sunnah-sunnah muakkadatun yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Ya. Sunnah hari raya itu ya setahun dua kali. Kalau sembahyang hari raya ini insyaallah sembahyang beratan ya. Alhamdulillah. Biasanya sembahyang tahunan ya, nanti hari rayanya itu aja ya kalau ini. Atau sembahyang mingguan, nanti jumatannya aja ya. Hariannya libur dulu, masya Allah. Mudah-mudahan kita mau menggawi seberatan ya. Hariannya, mingguannya, lawan tahunannya ya. Ini sunnah yang sangat-sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Kemudian sunnah al-kusufan, yaitu sunnah sembahyang dua gerhana, gerhana matahari dan gerhana bulan. Jarang terjadi, tapi hanya ini ada terjadi setelah sembahyang gerhana bulan ya Allah. Nah, alhamdulillah, mungkin sebagian antum ada yang menggawi ya Allah, ada yang kada, ya ada apa-apa. Yang kada menggawi ada apa-apa juga ya Allah. Cuman yang menggawi dapat pahalanya aja. Wal witru, dan sembahyang witir. Nah, sembahyang witir ini dianjurkan ya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Apa sabda baginda Rasulullah? Autiru ya ahlal Quran. Salatlah witir kalian wahai orang-orang yang suka membaca Al-Quran atau orang yang hafal Al-Quran ya. Fa innallaha witrun, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tersebut witrun, Maha Esa, Maha Satu ya Allah. Ganjil. Yuhibbul witra, senang kepada yang ganjil-ganjil. Nah, makanya sembahyang witir itu amunnya ada satu atau tiga sampai penuhnya itu 11. Tapi yang lancap di Kiau ini mau ada satu atau tiga, minimal tiga di Kiau. Sahhahu Ibnu Khuzaimah wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala autiru qabla an tusbihu. Ada ulang perintah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian salat witir qabla an tusbihu, sebelum sampai tiba waktunya salat subuh. Nah, makanya sebagian ulama menaruh itu salat witir di salat terakhir di dalam malam tersebut. Habis menggawi sunnah-sunnah yang lain, maka ditutup sembahyang sunnahnya tersebut dengan salat witir. Rawahu Muslim. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda pula di hadis yang lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
man nama 'anil witri aw nasiyahu falyusalli idza asbaha aw dzakara. Nah ini berarti witir ini luar biasa lah. Sampai ada perintah begini daripada baginda Nabi, barang siapa yang ketiduran 'anil witri daripada sholat witir, artinya kan ingat sembahyang witir, aw nasiyahu atau orang tersebut lupa untuk mengerjakan sholat witir, ya Allah, mungkin lupa oleh gawian, sibuk dengan apa kata tahu ya Allah, sampai dia lupa di waktu malam tersebut hendak sembahyang witir, fal yusalli, maka hendaknya dia sembahyang witir idza asbaha, apabila dia tersebut ketiduran sampai waktu subuh, sembahyang witir di waktu subuh itu diqadha. Au dzakara, atau apabila saja ingat belum sembahyang witir, hendaknya langsung di waktu itu pulanya langsung sembahyang witir. Mau siang kah ya Allah, mau tengah hari kah atau sore kah, pas di waktu ingat, kapanpun itu ya Allah, kapanpun itu ingat, langsung inya menggawi. Artinya ini sudah masuk kepada sesuatu yang sangat dianjurkan untuk jangan ditinggalkan, ya Allah. Artinya amunnya kada ingat diqadha. Jangan sampai witirnya tahunan juga ya Allah. Ada bulan puasa ini habis tarawih witiran. Lah, habis sembahyang Isya ya Allah. Ba'diyah kali Isya, ada lagi yang digawi sembahyang sunah witir 2 rakaat ya. Sore sunatul witri rakaataini lillahi ta'ala. Yang turun sembahyang witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. 2 rakaat dulu ya Allah. Habis itu biji ulang serakaat supaya ganjil menjadi 3 ya Allah. Sore sunatul witri rakaatan lillahi ta'ala. Yang turun sembahyang witir 1 rakaat karena Allah Ta'ala. Surahnya terserah pian aja ya Allah. Amunnya hafal sampai isma rabbikal a'la afdal, silahkan, karena Nabi membaca itu ya Allah. Kemudian di rakaat yang kedua qul ya ayyuhal kafirun ya Allah. Kemudian yang sembahyang witir yang 1 rakaatnya aja membaca surah qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, wa qul a'udzu birabbin nas. Sama seperti yang dibaca imam yang di waktu sembahyang witir di bulan puasa Ramadan. Nah itu ya Allah. Tapi yang biar nggak ada hafal, sudahlah baca surah yang hafal aja sudah. Kalau hafalnya inna ata'ina, baca inna ata'ina apa ya Allah, qul huwallahu ahad, baca qul huwallahu ahad. Yang penting jangan meninggalkan sembahyang witir, karena fadilahnya sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ada sholat gerhana bulan, tadi kelewatan lah. Kenapa ada sholat gerhana matahari atau bulan? Nah, diceritakan di sini bahwasanya pernah terjadi di waktu zaman baginda Rasulullah SAW, itu matahari pernah gerhana ya, gerhana matahari. Pas bertepatan dengan wafatnya putra baginda Rasulullah yang bernama Sayyid Ibrahim. Ya. Faqala nas, maka manusia berkata, in kashafatis syamsu li mauti Ibrahim. Waduh ya, gara-gara wafatnya anak Nabi Muhammad Ibrahim, habis yang gerhana matahari. Nah, ada ucapkan itu manusia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syamsa wal qamara, sesungguhnya matahari dan bulan, ayatani min ayatillah, adalah 2 tanda daripada tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. La yankasifani limauti ahadin wala lihayatih, tidak ada sebabnya gerhana bulan tersebut berhubungan dengan matinya seseorang kah atau hidupnya seseorang, kata Nabi. Fa idza ra'aitumuha, apabila kalian mendapati gerhana matahari atau bulan, fad'ullaha wa sallu hatta tankashifa. Apabila kalian mendapati nih gerhana matahari atau bulan, kata Nabi, fad'ullaha, maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa sallu, dan salatlah gerhana matahari atau bulan, hatta tankashifa, sampai hilang ya daripada gerhana tersebut. Nah,
Ini dalilnya sholat daripada gerhana matahari atau bulan. Jadi jangan dibayang-bayangkan atau dikait-kaitkan dengan kejadian alam lah ya, kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Maka ini kata Nabi murni salah satu daripada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa kadza rawatibus salati wad-duha wat-tarawih sunanun laha fadlun wa thawabun 'azim. Begitu pula rawatibus shalah, yaitu sembahyang sunnah rawatib yang digawi sebelum atau sesudah sembahyang 5 waktu. Wad-duha, dan sembahyang sunnah duha. Wat-tarawih, dan sembahyang sunnah tarawih. Sunanun, seberatan itu adalah sunnah-sunnah, laha fadlun, yang memiliki keutamaan, wa thawabun 'azimun, dan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya ini juga digawi oleh kita, khususnya kaum muslimin sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Pertama yang wajibnya dahulu ya Allah, 5 waktunya alhamdulillah kita sudah belajar bersama-sama ya Allah. Mulai dari arkanus sholahnya, sunnah-sunnah sholahnya yang 5 waktu sudah. Nah sekarang sembahyang sunnah yang mengikuti daripada sholat wajib 5 waktu tersebut ya Allah. Nah, disebutkan di sini qala sallallahu alaihi wasallam man shalla 12 rak'atan fi yawmin wa lailatin tatawwu'a arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'da al-maghribi wa rak'ataini ba'da al-'isha'i wa rak'ataini qabla salatil fajri bunya lahu bihinna baitun fil jannah, rawahu Muslim wa Tirmidzi. Ya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sembahyang sunnah di dalam sehari semalam tersebut jumlahnya 12 rakaat. 12 rakaat. Arba'an qabla adh-dhuhri, 4 rakaat sebelum menggawi sembahyang zuhur. Wa rak'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah menggawi sembahyang zuhur. Wa rak'ataini ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah menggawi sembahyang maghrib. Wa rak'ataini ba'dal isya'i, dan 2 rakaat setelah menggawi sembahyang isya. Wa rak'ataini qabla salatil fajri, dan 2 rakaat sebelum menggawi sembahyang subuh. Maka barang siapa orang yang menggawi 12 rakaat tadi, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangunkan bagi dia 1 rumah di dalam surga. Ini kredit rumah ya Allah. Nah, lapisi rumah. Nah, Masya Allah, lewih ini di kredit ya Allah. Mbak, di dunia aja Bang, kredit isi rumah ya Allah. Lapisi rumah juga di surga. Nih Bang, yang sunnah-sunnah ini digawi ya Allah, digawi. Memang kalau orang beruntung tuh selamat tuh ya Allah pasti masuk surga. Tapi derajatnya itu beda-beda sampai di surga ya Allah. Ada 1 orang bisi kebunnya banyak, bisi rumahnya banyak, bagus benar rumahnya ya Allah. Kenapa bisa beda? Walaupun sama-sama masuk surga, karena ini banyak menggawi yang sunnahnya. Yang sunnah ini adalah bonus. Kita hendak menambah daripada perbendaharaan kita di dalam surga, hendak menambah rumah kita banyak ya Allah. Sembahyang daripada sunnah-sunnah yang disebutkan tadi ya Allah. Ya. Maunya menggawi yang wajibnya aja, yang pasti yang wajibnya aja
pasti sudah kita masuk surga. Ini bujur ya Allah. Tapi kadang-kadang kan ada perbedaan ya Allah. Ibarat rumah itu kan ada yang tipe 36, 42 ya Allah, 48, 46 kan tahu aja lagi. Sampai yang bagus gana luas lain juga ya Allah. Lain juga, beda juga ya Allah. Posisinya itu beda juga. Ada yang minimalis ya Allah rumahnya. Ada yang tipenya yang apa jangan tuh? Ya Masya Allah ada minimalis. Wah luar biasa ya. Itu karena yang membedakan interiornya, isi dalamnya ya Allah, dua bangunannya tersebut ya amal kita di dunia ini juga sama ya Allah. Kalau rumah anak bagus, yang banyak duitnya awam membagusi ya Allah. Menang duitnya kata biada seadanya aja ya Allah. Itu ya lagi ya Allah ya. Tapi kalau orang beramalnya beriman di dunia, karena lain juga bangunannya ya Allah di sana. Beda ya Allah. Lantainya aja dari apa? Dari zabarjad ya Allah. Yakut. Batu yakut ya Allah. Di sini batu yakut sedikit aja larang benar. Di sana dia olah lantai aja ya. Dijajak ya Allah zamrud nih. Ayo luar biasa balasan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya yang mau menggawi apa yang disuruh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini tadi ya 4 rakaat sebelum menggawi sembahyang zuhur. Ada biasanya cuma 2 rakaat. Ini hadisnya 4 rakaat. Dianjurkan 4 rakaat tersebut digawinya 2 kali salam. Yaitu 2 rakaat. Dan setelah sholat zuhurnya pulang 2 rakaat. Berapa sudah? 6 rakaat ya. Kemudian warak'ataini ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah sembahyang maghrib. Berapa sudah itu? 6, 7, 8. Warak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah sholat isya 10. Wa rak'ataini qabla sholatil fajr, dan 2 rakaat sebelum menggawi sembahyang subuh, berarti 12 rakaat. Nah, siapa orang yang menggawi 12 rakaat di dalam sehari semalam 24 jam nih Allah. 12 rakaat sembahyang sunnah rawatib nih. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala bangunkan untuk dia rumah di dalam surga. Ada berciri, ada halaman huruf tenang aja. Nah ini yang berbiar rumahnya. Rumah apa nih? Lanjut bagus banget Ini bang hasil pian Mbak Amalia selama hidup di dunia ya. Mbak Amalia juga untuk Mbak Amalia menggawi sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah Maha Adil. Orang yang begawi ya Allah cangkal, kolehan ya Allah ini sesuai dengan usahanya ya Allah. Kawa nukar rumah, kawa nukar mobil ya Allah, kawa bisi simpanan yang lainnya. Katanya cangkal ya Allah, katanya berusaha bujur-bujur. Nah begitu pula dengan orang yang mau beribadah bujur-bujur doa Allah Ta'ala, Allah beri ganjaran juga nanti di surga dengan balasan yang luar biasa ya. Bahkan sampai-sampai orang yang diberi tersebut merasa ada percaya ya Allah, kalau itu milik dia ya Allah. Apalagi surga. Surga itu mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Tidak pernah terlihat oleh mata bentuknya nikmat di surga ya Allah. Tidak pernah terlintas di dalam benak hati manusia bagaimana nikmat di surga. Pokoknya yang dibayangkan waktu lebih lagi dari itu. Habis kisahnya sudah ya Allah. Ya, minumannya aja lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Adalah di sini gitu. Tidak, yang putih mesti susu ya Allah. Ya, lebih putih daripada susu. Bayangkan susu itu putih loh, lebih putih lagi, dan lebih manis daripada madu. Madu itu kan menang asli itu kan luar biasa, Masya Allah manis. Ini lebih lagi.
ahla minal asal, abyadu minal laban wa ahla minal asal. Ini sifat nikmat yang ada di dalam surga yang Allah persiapkan untuk setiap hamba yang masuk ke dalam surga. Nah, caranya anak masuk ke dalam surga sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala melewati utusannya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, umpati jalan ini aja naik kamar. Punya anak banyak bisi rumah kaplingannya, ya gawi nang sunah-sunahnya nih ya Allah. Banyak bisi rumah ya kami. Nah, hendak banyak bisi kebunnya, banyaki sedekahnya ya Allah. Banyak bisi kebun di surga ya Allah. Nah, jadi begitu. Nah, kemudian daripada Sayyidina Umar, daripada Ali bin Umar radhiyallahu anhu maqal, dan daripada putra Sayyidina Umar yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, qala, dia pernah berkata, hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin. Aku bujur-bujur menghafal, artinya menjaga dan aku gawi yang aku dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin, adalah 10 rakaat kata Sidin. Raka'ataini qabla adh-dhuhri, 2 rakaat sembahyang sunnah sebelum menggawi sembahyang zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah menggawi sembahyang zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghribi fi baitihi, dan 2 rakaat setelah sembahyang maghrib di rumahnya. Wa raka'ataini ba'dal isya'i fi baitihi, dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya pula. Wa raka'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sembahyang sunnah sebelum menggawi sembahyang subuh. Rawahu Shaykhan kadza fi Bulughil Maram. Riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim, ternukil di dalam kitab Bulughul Maram. Nah, ini dalil tentang sembahyang sunnahnya 2. Ada yang pertama tadi ya Allah, riwayat Sayyidina Ali 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Riwayat daripada Abdullah bin Umar, ya, anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab, termasuk daripada sahabat yang alim juga ya Allah. Sidin ulun jaga bujur ini 10 rakaat di dalam sehari semalam yang ulun dapat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya, berarti ya 4. 2 rakaat setelah maghrib tapi di rumah. Nah, memang ada riwayat pada hari itu Nabi SAW pernah setelah habis sholat maghrib beliau pulang ke rumah, habis itu Sidin menyambung sembahyang sunnahnya di rumah. Ditanya oleh Sayyidah Aisyah, ujar Sidin supaya sama-sama dapat barokahnya rumah daripada sembahyang. Jangan ada sembahyang sama sekali rumah itu ya Allah. Nah, kasihan nih, sembahyang sunnahnya barang menang wajib sudah berjamaah di musola, berdatang di masjid, sembahyang sunnahnya di rumah. Dan 2 rakaat pulang setelah sholat isya, itu juga dikerjakan di rumah. Nah, berarti berapa sudah? 8 lah. Dan 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Nah, jadi pas 10. Terserah pian hendak menggawi yang mana. Ini ada bonus 2 pulang-pulangan ya Allah. Ulun hendak menggawi 10 rakaat aja rawatibnya, monggo silahkan. Ada dalilnya juga. Ulun hendak menggawi yang 12 rakaat aja, monggo silahkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani kepada hambanya sesuatu yang berat kecuali hamba tersebut pasti akan mampu menggawinya ya Allah. Dirasa-rasa yang mana kita mampu ya Allah. Jangan kada sama sekali menggawi sayang, bonusnya itu memang sayang hilang ya Allah. Nah, jadi begitu. Nah, adapun sebelum asar lawan sesudah asar ini kada ada riwayat. Nah, kada ada riwayat sembahyang di situ ya. Dan sebelum maghrib pun sembahyang sunnahnya juga kada ada riwayat yang sahih, tapi yang dhaif ada. Ya Allah. Yang dhaif ada. Maka Al-Imam Syafi'i
Sidin menggawi yang lebih sahih, yaitu yang setelah maghribnya, yang sebelum maghribnya Sidin nggak menggawi. Nah ini diamalkan juga oleh seluruh ulama yang ada di kota Tarim Hadramaut. Jadi habis adzan maghrib itu Uwan Sidin nggak ada sembahyang sunnah ada, ya. Tapi setelah sholat maghribnya baru sembahyang sunnah. Kalau di Indonesia berpalih-palih ya, ada yang kali sembahyang, ada yang sembahyang. Betul terserah. Ya, nang salah tuh nang menyalahkan ada sembahyang itu, ada sembahyang pulang menyalahkan itu nang salah musali ya. Ada sebahagian memang gantinya daripada sembahyang sunnah 2 rakaat sekalian menghadang jamaah yang hendak datang ke langgar atau ke musola atau ke masjid, itu diisi dengan apa yang tuh siiran atau nadhoman ya. Artinya ini menandakan supaya apa, dicepati yang masih ada di rumah cepat-cepat berkumpul ke musola, ke langgar dan ke masjid, karena sebentar lagi hendak diadakan sholat berjamaah ya. Para ulama kiai-kiai bahari itu diganti sidin ya Allah, entah itu sholawat kah, apakah ya Allah, atau apa yang lancar bahari itu ulun ingat di Madura tahun sifat 20. Jadi sifat 20 itu dibaca pas habis adzan maghrib, madam apa jamaah itu datang berkumpul ya Allah. Ada kerasan anak-anak bermainan itu mendengar dibacakan terus hafal ya Allah. Ya. Habis adzan baca doanya lalu dibaca ya. Allahu junti dambaqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayah sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Yulah mulai sampai 3 kali kok mati lagi ya. Itu anak kan apa nyambung dari sebenarnya. Ini asik ya sambil menghadap. Tapi ada sekali yang memang mengamalkan yang sembahyang sunnahnya 2 rakaat. Tafadhol ya. Tapi kalau para habaib di kota Hadramaut Tarim, nah ini ulun yang dapat langsung dari guru ulun yaitu Habib Ustaz Gures Alidrus. Jadi waktu di pondok menjelaskan seperti itu. Pas bertepatan dengan bab yang ini, sembahyang rawatib ini. Nah jadi anak tidak nemuin di Hadramaut itu para habaib sembahyang sunnah qobliyatul maghrib itu kada menemui di sini. Rata-rata bubuhannya datang langsung berzikir aja dulu menghadap ya Allah. Itu aja. Tapi mana hendak menggawi juga suatu silakan apa jaya kalau mana ada dalilnya ya Allah. Tapi nyata dalilnya itu dhaif ya Allah. Jangan lama kada menggawi. Imam Syafi'i, imam kita itu menggawi yang ba'dal maghrib. Nah, ulun di sini istilah lagi bahwa kita kan nahya tanqihul qaulul hadis bisyarhi lubabul hadis. Jadi kitab lubabul hadis karangan Imam Suyuti ya sama yang mengarang kitab hadis keluarga itu yang Allah yang Sidin juga. Nah di sini Sidin ada membahas tentang khusus masalah sembahyang sunnah. Hadis-hadisnya Sidin ambil, Sidin nukil ya Allah. Nah ulun bacakan sedikit di sini sebagai tambahan ilmu supaya kita nih hendak menggawi itu kada ragu-ragu lagi ya Allah, sudah ada ilmunya. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man shalla fil yawmi wal lailati 12 rak'atan tatawu'an banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sembahyang sunnah di dalam sehari semalam 12 rakaat, maka Allah bangunkan bagi dia rumah di dalam surga. Sama seperti tadilah rawahu Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Ummi Habibah. Nah, ini yang meriwayatkan Al-Imam Ahmad,
Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah daripada Ummi Habibah. Kemudian sini disebut pula wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam man shalla qabla al-fajri rak'ataini wa qabla adh-dhuhri arba'an wa ba'daha arba'an wa arba'an qabla al-'asri dakhala al-jannah. Ya. Barang siapa, ujar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang sunnah sebelum fajarnya 2 rakaat, wa qabla adh-dhuhri dan sebelum sembahyang zuhurnya 4 rakaat, wa ba'daha dan setelah sembahyang zuhurnya tersebut 4 rakaat, ya, dakhalal jannah, maka orang tersebut masuk ke dalam surga. Ada jaminan luar biasa. Ya Allah, alhamdulillah. Punya kawal tempat ya Allah menggawe. Tapi 4 rakaat tersebut dijadikan 2 kali salam. Kenapa dijadikan 2 kali salam? Ujar ulama fikih supaya kada serupa dengan sembahyang yang wajib, ya, yang wajibnya. Nah, jadi begitu ya. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, ya. Nabi SAW pernah bersabda, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunnah 2 rakaat sebelum sembahyang subuh tersebut lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Ya Allah. Tapi memang berat. Cobaannya berat benar ya. Berat sembahyang subuh nih. Godaannya berat benar ya. Berat ya. Karena hendak bangun sudah berniat. Kenapa sampai itu iya pulang godaannya belum mandi lagi jadi. Kayak itu tak harus bisikan nih. Sudah 4 kali, padahal alarm tuh bunyi sudah berapa kali. Bangun cuma tapi cik mati. Iya Allah. Nang nyaman tuh punya berkawan, minta bangun di 2 kawan. Nang dasar bujur-bujur istiqomah ya Allah. Cuma kan digarap kamu bujur-bujur ini. Kayak di pondokan kayak itu. Digarapinya ya. Masih bangun-bangun, jangan pakai banyu. Jangan disimbol basah tilam maksudnya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, 2 rakaat ya Allah, sembahyang sunnah 2 rakaat sebelum sembahyang subuh tersebut kata Nabi lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Ya Allah. Bahkan di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tad'u raka'atayil fajr wa in taradtukumul khayl ay khaylul adu min al-kuffar wa ghairiha bal salluhuma. Rasul SAW pernah bersabda, jangan pernah kalian tinggalkan 2 rakaat sunnah fajar walaupun kalian terdesak oleh serangan musuh yang berkuda. Minal kufar. Karena memang keutamaannya itu lebih baik dari dunia dan seisi-isinya. 2 rakaat aja biar ya Allah. Tapi kita kadang-kadang begawi ini berhemat dapatnya kolehan sedikit. Gawian yang sedikit, kolehannya banyak, malah kita tinggalkan kadang-kadang lihat tuh. Ya itu Bang. Hendak masuk surga ini berat, penuh perjuangan ya Allah. Ujar Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ya Allah. Kemudian kita dapat barokah ilmu sidin ya Allah. Jadi surga tersebut kada ada yang gratis ya jadi. Surga itu tidak gratis. Harus penuh perjuangan, penuh pengorbanan. Termasuk sembahyang subuh tuh berarti minta ampun, pengorbanan tuh latihan bujur ya Allah. Ada jaminan ya Allah orang tuh awal langsung nyaman menggawe itu ada daya. Kecuali dasar bujur orang-orang yang sudah diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka at-taubah wa taufiq wal hidayah ya Allah wal istiqamah wa husnul khatimah. Minta terus mudah-mudahan kawa ya Allah menggawe yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat taufik hidayah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi di sini ada riwayat pula menyebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u arba'an
qabla adh-dhuhri wa annahu kana yusalli qabla al-'asri 4 raka'atin yafsilu bainahunna bit-taslim. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu imra'an shalla 4 qabla al-'asr, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Ada pulang riwayat menyebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah memerintahkan ya kepada sahabat untuk menggawi sembahyang sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan sembahyang sunnah pula 4 rakaat sebelum asar, tapi harus dipisah di antara keduanya tersebut bitaslimi dengan salam. Artinya 4 rakaat tersebut dibagi menjadi 2 kali salam. Bahkan Nabi mendoakan rahimallahu imra'an shalla 4 qabla al-'asr. Semoga Allah merahmati, mengasihani seorang hamba yang mau menggawi sembahyang sunnah 4 rakaat sebelum sembahyang asar ya. Nah, ada juga riwayat di sini ya Allah. Ini riwayat diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Jadi 3 imam yang meriwayatkan. Nah, di riwayat yang lain, menurut Anda membaca riwayat Imam Muslim dan Bukhari, Sidin kadang meriwayatkan yang 4 ini ya Allah. Karena di situ ada terdapat sesuatu yang menurut pendapat 2 imam ini ya Allah belum masuk di kategori yang sahih hadisnya. Makanya hadis ini bukan. Di antara ulama periwayat hadis yang paling sangat-sangat berhati-hati di dalam kesahihan hadisnya ini ya 2 imam ya. Imam Bukhari, 2 imam Muslim. Nah, ini rujukannya sudah tahu. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam man shalla qabla adh-dhuhri 4 kana ka'addi raqabati min bani Ismail. Ya. Barang siapa yang sembahyang sunnah sebelum sembahyang zuhur 4 rakaat, maka pahalanya sama seperti orang yang memerdekakan budak daripada Bani Ismail. Ya, artinya amunya sawat kawa membebaskan budak. Budaknya ini pulang dari Bani Ismail. Bani Ismail ini kan luar biasa mulianya ya Allah. Ya, keturunan daripada Nabi Ismail. Ya, Bani Ismail. Nah, budaknya Sidin aja mulia ya Allah. Harganya pun juga beda lain ya Allah. Amunya kawa kita memerdekakan budak daripada Bani Ismail, maka pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang kedada mendapati zaman budak ini bisa mendapatkan pahala seperti memerdekakan budak seperti budaknya Nabi Allah Bani Ismail, itu apabila kita mau menggawi sembahyang sunnah 4 rakaat sebelum sembahyang zuhur. Artinya Allah memberi kemudahan luar biasa kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun umurnya handap-handap ya Allah, fisiknya kada sekuat seperti umat-umat Bahari ya Allah. Umat Bahari yang gunung aja diolah rumah ya Allah, dipahat istilah ya. Kuat-kuat ya Allah. Umat Nabi Muhammad ini kasihan ya, halus ya Allah, umurnya handap-handap ya. Tapi banyak diberi Allah kelebihan-kelebihan daripada umat-umat yang lainnya. Sisa kitanya aja lagi mau menggawi kan ada ya Allah. Nah, itu aja. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla rak'ataini fi khala'in ya la yarahu illallah wal malaikah kutiba lahu bara'atun minan nar. Nah, ini dalil para ulama, para tokoh sufi, wali-wali Allah Ta'ala tersebut Sidin bisi tempat khalwat di dalam rumah ya Allah. Dari sini dalilnya ya Allah. Nabi SAW bersabda, barang siapa sembahyang 2 rakaat fi khala'in pada tempat la yarahu illallah wal malaikah, tidak ada orang yang melihat kecuali Allah dan para malaikat, kutiba lahu bara'atun minan nar, Allah catat dia di dalam suhuf tersebut, orang tersebut bara'atun minan nar, selamat daripada siksa api neraka. Lihat aja yang tonton Guru Bahari itu di rumah Sidin itu ada tempat khusus yang orang Sidin beribadat ya Allah. Halus saja kalau nong repon baru tuh ada nong. Kadang diolah tuh istilah nang semua tawak Sidin aja ini.
Ya Allah. Mau kadep pulang beribadah di situ. Apa alasannya? Bagusnya betarang ya Allah. Alasan sidin apa? Supaya lebih khusyuk dan lebih ingat kepada mati. Ya Allah. Diolah pun seukuran awal sidin sujud berdiri aja supaya Pak merasa seakan-akan sidin dalam keadaan di dalam kubur. Ada istilahnya. Nah, jadi sayang. Jadi punya Allah mentakdirkan kebahagiaan seberatan yang Allah ulun juga membangun rumah, sisihkan sedikit tempat khusus untuk beribadah ya Allah, khusus untuk beribadah ya Allah. Yang berapa ya Allah, 1 kali 2 aja ya Allah, cukup ya Allah. 2 kali 2 kah ya, 2 kali 2 ya Allah. Oh kita berhubung 2 kali 2 ya Allah. 1 kali 2 cukup, 1 kali 2 ya Allah. Yang ini berapa? Luas mana lah. 1 kali 1 kan. Kalau kuburan tuh berapa itu? 40. Hah? 40 kali 2. 1 kali 2. Nah, lebarnya lah 50 sentian aja lah. Menang terlambang dilebari sedikit supaya muat ya Allah. Disesuaikan aja tuh. Menang terkurus kan apa ya? Disesuaikan aja pokoknya kayak itu. Sayanglah fadilahnya luar biasa. Sembahyang beribadat nama orang kadang mau melihat kita tuh nanya Allah. Itu Allah catat nama kita selamat daripada siksa api neraka. Ini luar biasa. Ya, ibadahnya orang bahar itu kan lebih kelihatan ya. Kadang-kadang yang ahli rumah aja gitu, anak bini kalau tahu ya Allah. Sudah masuk di kamarnya dikunci sudah ya. Apa yang digawe ya kan tahu. Jangan sampai guring lah. Ini guring bahaya ya. Sediakan khusus untuk beribadah. Dalilnya ini luar biasa ya, dalilnya ini. Kemudian disebutkan pulang di sini. Waqala sallallahu alaihi wasallam man shalla 4 raka'atin ba'da al-isya qabla an yatakallama fa ka'annama adraka al-fajr lailatul qadar fil masjidil haram. Barang siapa yang sembahyang sunnah 4 rakaat setelah sembahyang isya sebelum inya bepander 2 kekawanan, beda halnya dengan membaca wiritan lain ya. Kalau membaca wiritan ada bepanderan, tapi yang dinamakan bepander ini bepander selain berzikir ya Allah. Faka'annama adrakal fajr lailatul qadar, maka pahalanya seakan-akan sama dengan pahala orang yang mendapati Lailatul Qadar fil Masjidil Haram. Tempatnya itu ulang di Masjidil Haram. Sembahyang sunnah 2 rakaat di Masjidil Haram sama seperti 1000 rakaat di selain Masjidil Haram. Lailatul Qadar ini khairun min alfis syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Tempatnya pulang nang afdal pulang di Masjidil Haram ya Allah. Luar biasa pahalanya orang dibayangkan. Kawan kita dapat kayak ini kawan. Apabila itu tadi menggawi sembahyang sunnah 4 rakaat setelah isya. Mudah ada ya Allah. Ada bulan puasa pulang belum tentu umur kita panjang ya Allah, berapa tahun. Lebih ini gawe sudah. Barang pahalanya sama seperti Lailatul Qadar yang dapat di Masjidil Haram. Riwayat daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ba'da al-isya'i al-akhir 4 raka'atin thumma yanam kadza fil ihya. Ya. Riwayat daripada Sayyidah Aisyah istri baginda Rasulullah bahwasanya kebiasaan baginda Rasulullah tersebut sidin ini sembahyang 4 rakaat di waktu isya yang terakhir tersebut, tapi sudah lewat daripada sepertengah malam ya Allah. Semayanam kemudian sidin guling sebentar. Ya Allah. Guling sebentar. Habis itu bangun pulang menggawi tahajud, habis itu ditutup dengan witir tadi ya Allah. Nah, makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik hidayah kepada kita awal
manusiawi daripada sunnah-sunnah rawatib yang telah disebutkan di dalam kitab ini tadi, yang mana fadilahnya luar biasa, luar biasa. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.